Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ini malam Jumat, malam 23 Ramadan. Ini malam sangat keramat. Jangan lupa jima, tapi dengan istrinya. Itu pahalanya luar biasa, pasti. Apalagi insya Allah ini malam 23, malam ganjil. Ini malam Lailatul Qadar. Wah, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dihitung kira-kira 83 tahun. Wah, luar biasa itu. Ya, jangan lupa ya. Tapi saya masih libur. Jadi ini untuk yang tidak libur ya. Ya selain tadarus, selain berzikir, ya jangan lupa istrinya juga dikasih nafkah batiniah. Itu ya pesan dari saya. Oke, ini malam-malam yang keramat, malam Lailatul Qadar. Katanya malam Lailatul Qadar itu sangat istimewa tadi ya. Disebutkan lebih baik dari 1000 bulan. Berarti 83 tahun lah kurang lebih. Ya, senangnya ya jika dapat malam Lailatul Qadar, diberi kesempatan seperti para waliyun min auliyaillah. Itu setiap Ramadan selalu diberi malam Lailatul Qadar ya. Itu memang khusus untuk para kekasih. Kalau orang-orang bodoh, orang-orang dungu seperti saya, seperti kita, ya hanya bisa berharap kecepretan dari para waliyun min auliyaillah. Ya kita ibaratnya gondelan sarunge apa gondelan jubai lah ya, melalui jalan-jalan. Jalan itu apa artinya? Torekoh ya, bisa ya. Jadi memang yang diharapkan di setiap Ramadan itu ya kita dapat malam Lailatul Qadar. Kalau kita berpikir setiap malam di bulan Ramadan itu malam Lailatul Qadar dan kita itu mengoptimalkan ibadah, insya Allah kita pasti mengalami malam Lailatul Qadar. Kalau mendapatkan belum tentu. Jadi mengalami itu bisa saja kan setiap malam karena melek, karena bisa begadang tapi yang positif ya, untuk zikir, untuk tadarus, untuk tafakur, atau bahasa kerennya berkontemplasi diri ya. Tentu saja itu kita pasti akan mengalami jika malam Lailatul Qadar itu lewat. Lailatul Qadar itu kan malam yang singkat, jadi itu waktunya itu singkat, nggak lama ya, dan itu malam yang sangat mulia. Makanya tadi dimanfaatkan. Yang tidak libur pastikan oke. Ya, kita tidak bahas itunya ya. Semua sudah pasti tahu tentang itu. Ini kontennya agak semrawut, tapi itulah kenyataan fikih seperti itu. Ya, kita jangan menganggap sesuatu yang dibahas dalam ilmu fikih itu tabu sehingga kita nantinya tidak tahu apa-apa. Ya, biasanya malam Lailatul Qadar itu didapat atau diberikan ya, didapat oleh para aulia atau diberikan Allah kepada para kekasih ya, para waliullah itu. Ya, enggak tahu, ada yang mengatakan malam 21, malam 23 atau malam 25, pokoknya malam-malam ganjil di atas malam 20. Ya, wallahu alam, kita belum pernah mengalami itu, kita hanya bisa berharap mendapatkan itu. Tapi memang katanya ya, yang kelas-kelas waliullah yang sudah sultan seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, Syekh At-Tijani, kemudian Syekh Abdullah Asy-Syathari, Syekh Imam Abdul Hasan Ali Asyadzili, siapa lagi itu, para mursyid thariqah ya. Itu ya setiap Ramadan mendapatkan keistimewaan tadi, malam Lailatul Qadar.
Ya kita sedikit, saya pernah diskusi dengan teman, nggak tahu itu hasilnya apa karena sama-sama bodoh, tapi diskusi, jadi yo agak lucu. Waktu itu saya bilang tentang bukan imam siapa, Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Jadi saya itu berdiskusi awalnya begini, ada kalimat la ya'riful wali illal wali, ya tidak akan tahu seseorang itu wali kecuali dia sendiri wali. Berarti kan antar waliullah itu saling mengetahui, karena di dalam nur, di dalam qalbunya ada nur, ya. Kemudian diberikan istilahnya mukasyafahan seperti itu, ya. Tapi saya saat itu agak membantah, karena tidak semuanya seperti itu. Yang saya yakini semua itu hanya atas rahmat pertolongan Allah. Jika seorang wali bisa melihat atau mengetahui orang lain adalah wali. Ya, yang bagus sih kita itu menganggap semua orang di sekitar kita itu wali, sehingga kita hati-hati kalau ngomong dan lain sebagainya, perilakunya. Ya, saya buktikan itu dengan contoh yang saat itu tingkat kewaliannya itu terkenal tinggi, yaitu Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Itu pernah sholat, kemudian di saat sholat itu gerakannya aneh, ternyata beliau sedang dimi'rajkan oleh Allah, ya, diajak sampai ke langit, mulai sab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jadi sampai langit sab ke-7. Kemudian juga diperlihatkan bumi atau tanah itu sampai 7 lapis juga, ya. Pokoknya kewaliannya luar biasa, sehingga beliau saking pedenya, ya, mengatakan atau bertanya kepada Allah, besok yang jadi teman saya di surga itu siapa? Jadi wis langsung pede, yang disampaikan itu teman saya di surga itu siapa? Kemudian singkatnya, ya, gampangnya Allah menunjukkan itu alamatnya di sana, di suatu tempat. Kemudian Syekh Abu Yazid Al-Bustami tadi mendatangi tempat tersebut, kemudian melihat seseorang yang sedang duduk bersama dengan beberapa orang yang sedang minum homer. Homer itu nangkene AO lah, AO apa topi miring apa, es pokoknya Johnny Walker, tidak paham, vodka dan lain sebagainya. Di sana tidak tahu mereknya apa jemblung apa ya. Kemudian Syekh Abu Yazid Al-Bustami, loh alamatnya ini benar, tapi orang itu mosok malah duduk-duduk bersama dengan orang-orang yang sedang minum homer, mabuk-mabukan. Kemudian akhirnya kalau bahasanya Gus Ba itu kan iskal, ya, janggal, mosok wali kayak gitu, pasti bukan dia. Akhirnya Abu Yazid Al-Bustami membalikkan badan, niatnya mau pergi, dipanggil sama orang tadi yang duduk. Hei Abu Yazid Al-Bustami, aku adalah temanmu besok di surga. Kaget kan, loh kok dia tahu nama saya, kok dia tahu apa yang sedang saya pertanyakan, siapa teman saya besok di surga. Akhirnya datanglah Abu Yazid Al-Bustami mendatangi beliau yang memanggil tadi, yang dalam kisah-kisah itu tidak disebutkan siapa namanya. Jadi mohon maaf, saya juga tidak tahu namanya. Yang jelas itu wali yang luar biasa, ya. Kemudian ngobrol, intinya yang kamu lihat ini benar, saya memang menemani mereka. Separuh dari mereka sudah taubatan nasuha, sudah kegiatannya di masjid, ya, sudah jadi orang yang taat di jalan Allah. Nah, yang separuh ini adalah tugasmu. Nah, kamu silahkan ditemani orang-orang ini sehingga sampai mereka bertobat. Nah, Abu Yazid Al-Bustami sebagai wali yang kelas atas, yang tidak mau kalah, beliau kemudian mengatakan, suruh mereka menatap aku.
ya tatap ya, ditatap ya. Abu Yazid Al-Bustami menatap mereka satu persatu, kemudian mengatakan, suruh mereka menatap aku, maka mereka akan bertobat. Ya, dengan keyakinan seperti itu, Allah ngijabai. Ternyata benar ketika semuanya menatap Abu Yazid, semuanya kemudian menurunkan botolnya lah. Gampangnya begitu. Dan bertobat. Akhirnya semua bertobat. Nah, itu kisahnya ya. Sedikit banyak ada kurangnya atau salahnya, mohon maaf, biasa. Pokoknya dongeng lah. Kita itu harus banyak ngobrol yang baik-baik. Nah, di sini kesimpulannya tadi, la ya'riful wali ilal wali, ternyata tidak benar. Karena saya Abu Yazid Al-Bustami tadi sudah sempat membalikkan badan dan tidak tahu kalau yang sedang duduk itu adalah waliullah yang tingkatannya tinggi, yang akan jadi temannya di surga. Ya, itu salah satunya itu. Ya, diskusi kami memang terhenti di situ karena podo-podo bodone kan, akhirnya kan podo-podo melongone. Tapi memang kita itu harus kritis berpikir itu. Ya, kalau saya menyimpulkan begini, memang betul yang tahu wali itu wali. Itu bagi yang memang diberi nurul basirah oleh Allah, diberi mukasyafah oleh Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, ya tidak bisa. Contohnya tadi, Abu Yazid itu kan karena awalnya itu merasa pede, siapa temanku di surga nanti ya Allah. Akhirnya diberikan kelemahannya. Kelemahannya adalah ketika melihat orang itu, dia tidak tahu bahwa beliau adalah wali. Ya. Jadi semua adalah atas rahmat pertolongan Allah, atas izin dari Allah. Orang tahu wali. Nah, wali itu kan ada yang masyhur, ada yang mastur. Jadi jangan main-main. Yang mastur itu berarti yang tersembunyi, yang tertutup, yang terdinding, ditutup dengan lapisan yang sangat banyak oleh Allah. Katanya begitu. Jadi nggak kelihatan. Ketoke tukang sol sepatu jebule wali. Ketoke mong ngaji ale batak jebule wali. Mulang maksudnya ya, muruk ngaji ale batak jebule wali. Kelihatannya cuma seorang tukang kayu, ternyata wali. Dan wali-wali itu punya tugas yang masing-masing berbeda-beda. Jadi kalau Gus Ba itu bilangan, oh wali mong salam templek. Ya, beliau itu selalu mengunggulkan wali yang dari jalur alim. Jadi yang ahli fikih, yang ahli ilmu, yang alim alamah. Itu kalau wali-wali yang tidak dari jalur itu dianggap itu wali amatir. Saya juga tidak setuju dengan itu. Mohon maaf ya. Bagaimanapun yang mengangkat wali adalah Allah, bukan manusia. Jadi tetap kita harus menghargai. Mungkin tugasnya beda. Wali yang jalur alim, ya tugasnya mulang ngaji, ya mulang fikih, mulang faraid, mulang akhlak dan sebagainya itu. Ya ilmu-ilmu pondok lah. Nah wali-wali yang jalur-jalur yang tadi mungkin jalur uripe payah tapi qanaah nrimo, atau orang yang diberi sakit kemudian dia terima, diangkat wali. Itu tugasnya mungkin nyonggo balak bisa juga ya. Dengan para beliau itu selalu berkomunikasi dengan Allah, memohon agar umat Kanjeng Nabi Muhammad itu diberikan rahmat ya. Misalkan Allah maghfir ummat Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allahumma aslih ummat Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allahumma astur ummat Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allahumma jbur ummat Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Misalnya ada wali yang tugasnya membaca seperti itu setiap hari, pagi, sore, ya, yang didoakan semua umatnya Kanjeng Nabi, sehingga dengan doa itu Allah ridho. Akhirnya pada bisa ngaji, tidak ada balak yang turun di situ. Nah berarti kan wali yang dari jalur tadi, yang dari jalur alim tadi, akhirnya bisa mulang ngaji. Jadi saya kira antar wali itu
ya ora usah saling ngenyek-nyekan lah, nggak usah mengatakan wali amatir, wali sing kelas, karena wali juga ada yang jadab. Jadab ini kan bahasa anune kan edan, padahal kan gilanya itu kan bukan gila karena sakit jiwa, tapi karena Allah. Jadi semuanya tidak kelihatan, yang kelihatan hanya Allah. Jadi wah ini bahas wali ruwet temenan, karena saya sendiri kan bukan siapa-siapa ya, hanya mendengar dari orang-orang yang tadi alim, alamah yang bercerita ya, ya mungkin juga mendengar dari wali juga. Contohnya wali yang masyhur kan kalau di Pekalongan itu kan Abah Habib Lutfi bin Yahya. Itu beliau itu mengatakan pingin makrifat gampang. Ini dicatat ini. Insya Allah saya menirukan beliau. Pingin makrifat gampang, sederhana. Nah, kelambi mlebu tangan tengen dhisik. Nyopot kelambi kiwon dhisik. Celana padha. Ya. Masuk kamar mandi kaki kiri dulu. Masuk. Kalau keluar kaki kanan dulu. Ya, semuanya membaca doa dulu. Pokoknya dengan perilaku-perilaku yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad itu yang sederhana kelihatannya tapi dilakoni temenan, maka kamu akan menjadi makrifat. Itu cara ndek-ndekane seperti itu. Abah itu bimbing umat itu sedikit demi sedikit, pelan-pelan seperti itu. Ya. Jadi ketok sing sepele-sepele itu ternyata itu justru kalau bisa dilakoni bisa makrifat. Ya. Makrifat itu mengenal ya, mengenal. Nah, kalau sudah mengenal perilakunya Kanjeng Nabi Muhammad, ya insya Allah nanti akan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala ilmu yang diberikan kepadanya, kan begitu. Ya kira-kira singkatnya begitu. Ini karena malam keramat ya, malam 23 ini dongengnya rodo ketip-ketip. Tapi saya sendiri padahal berada di bawah. Wis pokoknya sedapat mungkin bikin konten lah, konten yang mudah-mudahan positif ya. Jadi saya pernah juga bertemu dengan teman di jalan. Beliau seorang driver ya. Dulunya itu badannya itu dirajah, bukan ditato, tapi dirajah ben sakti mandraguna. Akhirnya ketika sudah umur tertentu, mencapai usia tertentu, dia mengalami gangguan jin. Katanya ribuan jin yang merasuk ke dalam tubuhnya itu. Ya, kemudian singkatnya dia cerita akhirnya diruqyah atau diapakan dengan sebuah teknologi Al-Quran ya, dibaca-bacakan ayat-ayat Al-Quran. Itu teknologi sebenarnya itu. Cuma kan orang kan taunya kan hanya Al-Quran dibaca, ayat dibaca, padahal itu teknologi, itu luar biasa. Itu bisa untuk mengeluarkan itu jin-jin yang ada dalam tubuhnya. Sampai akhirnya bersih. Singkatnya itu sampai akhirnya dia sudah bersih. Kemudian terapisnya tadi, orang yang menterapi tadi, ya ustadznya itu mengatakan, pantanganmu itu kalau minum jangan tangan kiri. Kalau kamu minum dengan tangan kiri, jin-jin tadi masuk lagi ke dalam tubuhmu. Nah, ini kan berarti kan contoh perilaku Rasul, minum dengan tangan kanan. Jangan lupa berdoa. Kemudian minum jangan sambil berdiri. Ya, ini yang sering ge. Do ngombe karena wis ngonggor kaya dara, ngadeg tangan kiwa ngombe glek nikmat. Jebule jime do mlebu kabeh. Do nyelip. Perilakune mangle kaya jim kuwi mau. Ketularan. Jadi ini cerita-cerita nyata, ini kisah-kisah nyata. Kalau ingin ditemukan dengan orangnya itu, yang teman saya itu bisa, nanti akan diceritakan
secara gamblang. Tapi intinya tadi itu, minum atau makan jangan sambil berdiri, jangan dengan tangan kiri. Ya. Kemudian jangan lupa berdoa ketika mau makan, mau minum. Ya. Jadi sebetulnya untuk makrifat itu tadi yang dikatakan Abah itu kan sejak kecil kita sudah diajari. Mau makan ya bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Habis makan alhamdulillahilladzi at'amana wa syaqana wa ja'alana minal muslimin. Ya, dan seterusnya itu TK PAUD itu sudah podo ngapalke. Ya, sampai bercermin aja berdoa. Ya. Kenapa tadi masuk kamar mandi kok kaki kiri dulu? Itu ternyata katup jantung sebelah kanan nutup kalau kita masuk kaki kiri, sehingga virus atau bakteri tidak bisa masuk menyerang kita. Ini kaitannya kesehatan. Hebatnya itu di situ. Nah, habis itu keluar kakinya kanan, garek sing kiri, katup nutup. Ya, dibalik seperti itu. Jadi masuknya kaki kiri, keluarnya kaki kanan. Ingat-ingat itu. Pelajarannya sederhana, tapi kui kelas tinggi sebenarnya, karena itu perilaku Rasulullah. Ya, masalah kita baca sholawat, ya kita itu harus sering membaca sholawat, karena memang yang kita contoh itu beliau Rasulullah. Kita bisa mengenal kalimat-kalimat thayyibah yang lain itu kan karena Rasulullah. Karena Rasulullah yang mengajarkan kepada para sahabat, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in kepada tabi'ut tabi'ut tabi'in, dan seterusnya sampai alim ulama warasatul anbiya. Ya, kiai, ustadz. Ya. Ngeri ini. Udah jam sekian. Jam berapa ini, sudah malam. Yang dengerin serem ini. Diupload apa enggak ya video kayak gini ya? Masya Allah, la quwata illa billah. Nah, ada penampakan ya. Setelah itu bonus. Saya sendirian di tempat studio yang sepi nyenyet. Ini tripodnya rusak. Jadi akhirnya ya video ini kualitasnya jelek. Tapi enggak apa-apa lah. Kalau bisa diupload, bisa ditonton, semoga ada manfaatnya. Manfaatnya akeh, berarti Allah memberikan rahmat, disertai dengan rahmat dan hidayah dari Allah. Kalau lihat video macam ini kok kamu nggak seneng, ya memang sing nyampaikan orangnya seperti ini, melek ya, tadi dungu ya. Jadi tetap itu saya nggak tahu ini karena bulan Ramadan ya, kok pingin dongeng-dongeng seperti ini. Ini soalnya ya gimana ya kita itu ya, kalau malam-malam Ramadan itu ya pinginnya melek, eman-eman kalau tidur. Meskipun kata Gus Bahak, tidur aja bisa jadi wali, karena orang tidur berarti kan meninggalkan maksiat ya. Tapi ya kalau setahun sekali Ramadan bisa ya melek lah. Ya, melek itu bukan melek begadang gaple, enggak ya. Ya, tapi ya tadi bertafakur, berkontemplasi diri, introspeksi diri ya. Bahasa-bahasanya itu takarub kepada Allah. Lah bacaannya kata kiai-kiai itu kan Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Atau ada yang Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya itu sebanyak mungkin memang sampai nanti waktu sahur ya. Kalau ngeliyep sebentar aja untuk syarat bisa tahajud. Asik enggak itu, ngeliyep sedikit, pas ngeliyep dirawe Kanjeng Nabi, diimpeni Kanjeng Nabi, apa enggak luar biasa lagi itu. Amin ya. Saya ini kakean ngomong tapi kalah sama murid saya.
murid saya itu sudah 4 kali ngimpi bertemu Rasulullah. Jadi setiap tahun itu dia ngimpi sampai 4 kali. Dari ngimpi pertama sampai ngimpi keempat itu selalu telepon saya. Padahal sayanya belum pernah mendapatkan mimpi bertemu beliau Rasulullah. Ya, jadi saya hanya bisa mengatakan tidak ada yang bisa menyerupai membo-membo menjadi Rasulullah. Pasti dia akan terbakar, pasti dia akan hancur. Misalkan ada jin yang berupaya mengelabui dengan menyerupai Rasulullah, maka akan hancur. Berarti yang kamu impikan, ini ya saya jawab ke murid saya itu, sekarang jadi teman ya, bukan murid tapi partner, mitra, ya teman, sahabat, saudara. Ya. Itu berarti memang Rasulullah. Karena memang sudah jelas para kiai, para alim ulama mengatakan demikian. Nah, saiki ora usah do royal lah. Maksudnya gini loh. Melakukan amalan-amalan biar bisa bertemu Rasulullah. Ngasih amalan belum tentu sudah pernah bertemu. Kan repot. Yang mendingan ya tadi belajar makrifat dengan cara mengikuti perilaku sunnah-sunnah beliau Rasulullah. Semoga kita kemudian nanti dianggap sebagai umatnya yang tidak mempermalukan beliau ya. Orang isin-isin ke. Nah, kemudian Allah memberikan rahmat. Rasulullah kerso hadir dalam mimpi kita ya, amin ya rabbal alamin. Itu saya iri itu dengan murid saya itu, so ngimpi sampai ya, dengan teman saya sekarang ya, sudah bukan murid lagi, dengan teman saya itu bisa 4 kali mimpi. Ada yang pas malam 10 suro, jadi di antara 4 kali itu salah satunya yang terakhir itu malam 10 suro ya, ya alhamdulillah itu kan hari yang keramat juga luar biasa itu. Yaum Asyura. Jadi kita itu memang dalam menjalani agama itu ya ndak usah sing rumit-rumit. Kalau saya itu setuju dengan Gus Bahak mengatakan itu. Sing simple, sing wajib-wajib, sing sunah ojo sampai diwajibke, enak kan? Ya. Jadi enak, sak mampune. Sing penting ojo maksiat. Kedarung kok kecemplung maksiat, segera bertobat. Dan tobatan nasuha berarti tidak mengulangi lagi. Wah, ditembak rek. Siapa itu malam-malam main petasan? Yo jenenge bulan poso. Nanti juga sebentar lagi ada topreannya. Ini sudah larut malam. Jadi itu ya. Kita dalam menjalani kehidupan beragama ya sedapat mungkin mengikuti sing ideal. Idealnya ya sholat 5 waktu, ya kan? Ya sebagai sobat BK milenial. Ini sobat BK milenial itu sekarang bukan hanya siswa, guru, polisi, tentara, lawyer, semuanya sobat BK milenial kalau nonton channel ini. Ya, calon dokter, sing wis dadi dokter, ya, calon insinyur, kalau sekarang sarjana teknik ya. Kok podo nonton channel ini, nonton Freddy ngopot, ya wis sobat BK milenial. Syukur-syukur nanti WA, Pak, ayo yayasan sobat BK milenial kita dirikan. Saya siap jadi donaturnya. Kemudian saya siap mencari donatur-donatur yang lain. Wah, jempol, loro, papat. Ya. Amin. Wis lah, pokoknya tidak akan rugi orang yang mau bersedekah. Karena itu Anda menyimpan uang di akhirat itu. Tapi ora usah ekstrim. Ya sak mampune, sak ikhlase, sing penting akeh. Lah kalau mampunya banyak ya banyak, kan gitu. Makanya
orang-orang yang dalam taraf, mohon maaf, miskin atau ekonomi lemah, itu kadang iri dengan orang yang kaya, yang dia juga taat, yang dia juga soleh, ibadah juga kenceng. Lah karena apa? Sholat podo sholatnya podo kencengi, poso podo posone podo kencengi. Tapi ketika yang kaya, wah ditembak lagi, ya Allah, astagfirullah. Tapi ketika yang kaya tadi dermawan, seneng ngamal, lomo, ngumroh ke wong, menghajikan wong, lah yang miskin ini akhirnya kan iri. Saya tidak bisa begitu.